Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi pada materi statistika. Bersama saya, guru pendamping Dede Yana. Selamat mempelajarinya. Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi yaitu yang pertama menentukan jangkauan atau range. Jangkauan atau range dapat dicari dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi nanti dilihat berapa nilai terbesarnya di soal tersebut, kemudian dikurangi dengan nilai terkecil atau minimum. Langkah kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Untuk menentukan banyaknya kelas, gunakan aturan Stargess, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Ini sudah ketentuan aturan Stargess yang baku. Kemudian, langkah berikutnya adalah menentukan panjang kelas atau interval. Untuk menentukan panjang kelas, kalian dapat menggunakan range dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi, hasil pada langkah pertama dibagi dengan langkah kedua. Berikutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat 40 data, yaitu hasil pengukuran selama 40 kali. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensinya? Untuk mempermudah, urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai terbesar, seperti pada angka berikut. Terkecilnya 119, terbesarnya 176. Kemudian, kalian hitung range-nya atau jangkauannya. Caranya, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, tadi didapatkan nilai maksimumnya adalah 176 dikurangi 119, sama dengan 57. Untuk langkah berikutnya adalah menghitung banyaknya kelas menggunakan aturan Stargess. 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, N banyaknya data adalah 40. Maka 1 ditambah 3,3 log 40. Kalian dapat menggunakan kalkulator untuk menghitung log 40. Kemudian, dikalikan dengan 3,3. Hasilnya ditambahkan dengan 1. Didapat 6,286 dan seterusnya. Kemudian, kalian bulatkan angka tersebut menjadi 7. Maka banyaknya kelas adalah 7. Langkah berikutnya adalah menghitung panjang kelas. Panjang kelas sama dengan range dibagi dengan banyaknya kelas atau K. Range-nya didapat 57 dibagi 7. Hasilnya 8,142. Dapat dibulatkan menjadi 9. Maka panjang kelas adalah 9. Langkah berikutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Setelah itu, kalian buat tabelnya dengan nilai terkecil untuk kelas pertama adalah 119.
Dan kelas terakhir adalah mengikuti panjang kelasnya atau interval. Di sini contoh, untuk kelas pertama 119 data terkecil, kemudian panjang kelasnya tadi sudah dihitung yaitu 9, maka kalian tulis 119 strip atau sampai, jumlahkan dari 119, berarti 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Jadi 119 sampai 127 itu panjangnya 9. Itu untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua, maka berikutnya 128 sampai panjang kelasnya 9 juga, sampai 136. Kemudian untuk kelas ketiga, dilanjutkan 137 dengan panjang kelasnya 9. Berarti 137 sampai 145. Dan seterusnya sampai kelas ke-7. Karena tadi sudah didapatkan dengan banyaknya kelas adalah 7 kelas. Kemudian, setelah kalian menuliskan banyaknya kelas, kalian cari frekuensinya. Boleh menggunakan turus untuk mempermudah. Kalian lihat di data tersebut, untuk kelas pertama, angka di antara 119 sampai 127. Ada berapa? Nah, didapatkan ada 3, maka dituliskan menggunakan turus dengan frekuensinya 3. Data berikutnya 128 sampai 136. Kalian cari lagi di data tersebut, maka didapatkan frekuensinya ada 6. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir 173 sampai 181. Didapatkan ada 2. Kemudian kalian totalkan jumlah frekuensinya harus sama dengan total data, yaitu 40. Oke, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.